Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Akbar SE MSI selaku dosen pembimbing manajemen pemasaran dan rekan-rekan manajemen 2B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar ini. Dan selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat darinya, amin. Saya di sini atas nama Rodia selaku moderator dan pemateri 2 dari kelompok 4 yang akan membahas tentang analisis pasar, strategi kompetitif, dan strategi penantang pasar. Di sini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya Yoga Suhendra sebagai pemateri 1, Felia Ananda sebagai pemateri 3, Siti Rahmawati sebagai pemateri 4, Rama Saputra sebagai pemateri 5, dan Yayat Nur Hidayat sebagai pemateri 6. Dan di sini juga ada tim ahli atas nama Abdi Ilmi Pratama, Alfi Budiman, Dede Irawan, Susan Wulandari, dan Krisna Sri Krismonika. Presentasi kali ini akan langsung dibuka dengan pembacaan materi dari masing-masing presentator. Kepada para pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Suhendra. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai menganalisis pesaing. Nah, apa itu menganalisis pesaing? Menganalisis pesaing adalah suatu proses perusahaan di mana mengidentifikasi pesaing utamanya agar mengetahui pesaing utama kita. Nah, untuk mengetahui pesaing utama kita dan setelah kita mengetahui pesaing kita harus mempunyai yang pertama adalah strategi, tujuan, kekuatan ataupun kelemahan pesaing kita. Yang kedua adalah selain kita sudah tahu strategi, tujuan, dan kekuatan kelemahan pesaing kita juga harus tahu kekuatan ataupun strategi tujuan perusahaan kita. Yang pertama di sini ada strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran disebut kelompok strategis. Adapun pengertian strategi yang lebih mudah yaitu strategi adalah suatu proses atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, dirancang, dan disepakati bersama oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini ada contoh strategi. Misalkan di sini saya mengambil contoh strategi di mana perusahaan A misalkan menjual perusahaannya atau mengirimkan produknya kepada toko-toko lain ataupun dia menjual sendiri produknya. Nah, jadi perusahaan A ini juga selain menjual produknya secara offline, perusahaan ini juga membuat strategi baru, yaitu di mana perusahaan ini menjual produknya secara online. Itu bisa dari media sosial, bisa dari aplikasi, ataupun perusahaan itu mempunyai website pribadinya. Nah, yang kedua, tujuan. Jadi setelah perusahaan tahu apa tujuan perusahaan kita ataupun apa tujuan pesaing perusahaan kita juga harus mempunyai tujuan agar kita bisa setara atau bersaing dengan pesaing itu. Nah, misalkan di sini pengertian tujuannya adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang kita pasarkan sesuai dan cocok kepada konsumen. Jadi di sini kita selain mendekatkan kepada konsumen dan harus tahu sedemikian rupa selain mendekatkan kepada konsumen dan harus tahu sedemikian rupa si konsumen kita, tujuan perusahaan juga kadang ingin mendapatkan laba yang menguntungkan atau laba yang banyak. Dan selain mendapatkan laba yang banyak, perusahaan biasanya ingin menjadi pemimpin pasar. Yang selanjutnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi setelah kita mempunyai strategi, tujuan, kita juga harus mempunyai kekuatan ataupun kelemahan mempunyai kekuatan, dan kita harus tahu nih apa kekuatan dan kelemahan perusahaan kita.
dan juga harus tahu kekuatan kelemahan pesaing utama kita. Nah, apa itu kekuatan kelemahan? Eee, Kekuatan dan kelemahan yaitu digunakan untuk, memperkirakan strategi apa nih yang harus kita gunakan untuk, bersaing dengan pesaing utama kita, ya seperti itu. Misalkan, mmm, di sini kita mempunyai kekuatan, eee, kekuatan. Yang pertama yaitu contohnya kita mempunyai kekuatan di mana perusahaan kita mempunyai, lokasi yang mudah dijangkau, lokasi yang strategis, dan yang kedua kita memiliki website atau forum pribadi atau kontak delivery yang bisa dihubungi oleh, konsumen kita. Selain kekuatan itu juga misalkan kita mempunyai kekuatan, eee, kita mempunyai, keterjaminan barang atau produk yang berkualitas baik atau ori, dan apabila kita mengantarkan produk, kita bisa menjamin kepada konsumen barang itu aman sampai tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah, di sini kelemahan. Nah, apabila kita sudah tahu apa kelemahan si pesaing kita, jadi kita harus mempunyai strategi nih bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk kita agar kita bisa, menjadi pemimpin pasar ataupun bisa menjual produknya dengan baik. Nah, kelemahan di sini contohnya perusahaan kita mempunyai kelemahan, perusahaan kita besar, tapi kita mempunyai modal usaha untuk mengembangkan yang kurang. Jadi, eee, kita mempunyai modal usaha yang kurang. Yang kedua adalah, di mana perusahaan tidak mempunyai brand unggulan. Mungkin, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi dari Saudara Yoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menganalisis pesaing. Minimal ada 3 hal, yaitu pangsa pasar, pangsa pikiran, dan pangsa hati. Yang namanya pangsa pasar itu adalah pasar di mana pesaing juga sama dengan kita mengincar pasar tersebut. Misalkan kita contohkan kita punya produk kopi untuk anak muda. Nah, ketika ada perusahaan lain yang juga mempunyai produk kopi dan pangsa pasarnya sama, itu berarti itu adalah pesaing kita juga. Bisa dianalisis dari situ. Yang kedua, pangsa pikiran. Pangsa pikiran adalah sesuatu yang muncul atau presentase yang muncul ketika kita tanyakan ke pelanggan, perusahaan mana sih atau produk mana sih yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika kita membahas tentang misalkan tadi contohnya produk kopi untuk anak muda. Misalkan mereka menjawab Starbucks Coffee, berarti pesaing terberat kita itu adalah Starbucks Coffee karena perusahaan itu telah memiliki pangsa pikiran di hati di masyarakat. Yang ketiga, pangsa hati, sama seperti pangsa pikiran cuman lebih dalam karena ini menjawab tentang di mana konsumen suka membeli. Karena tadi cuman yang terlintas doang, tapi kalau ini sudah di mana perusahaan suka membeli konsumen suka membeli kopi untuk anak muda misalkan. Kan belum tentu di Starbucks, pasti ada selera masing-masing. Nah, kita bisa simpulkan dari ketiga opsi ini bahwa ketika sebuah perusahaan telah memiliki pangsa pikiran dan pangsa hati yang baik, otomatis mereka juga akan punya pangsa pasar yang baik. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu tentang memilih pesaing dan memilih pelanggan. Masih dalam subjudul menganalisis pesaing. Gimana caranya kita memilih pesaing setelah kita menganalisis tadi? Yang pertama ada tiga pilihan di sini yang bisa difokuskan oleh perusahaan. Yang pertama kuat melawan lemah, yang kedua dekat melawan jauh, dan yang terakhir baik melawan buruk. Yang kuat melawan lemah itu ketika kita memilih pesaing kita berdasarkan kekuatan, berdasarkan kemampuan. Yang biasanya terjadi adalah kuat melawan lemah karena peluang untuk persaingannya itu lebih tinggi. Yang kedua dekat melawan jauh, ini bukan dekat sama jauhnya jarak, tapi jenisnya tuh kayak kita misalkan tadi contohnya kopi, berarti kalau kita memilih pesaing yang dekat dengan kita yaitu kopi juga, tapi kita harus juga memikirkan pesaing yang jauh, misalnya air mineral, kan jauh ya sama kopi, tapi sebenarnya itu adalah pesaing kita juga karena orang gak selalu pengen minum kopi, tapi orang selalu pengen minum gitu. Yang ketiga adalah baik melawan buruk.
Eh, ini lebih ke cara persaingannya melawan buruk. Ini lebih ke cara persaingannya. Kita memilih pesaing dari cara persaingannya. Mau sekuat apapun itu perusahaan, kalau misalnya dipakai cara yang buruk oleh perusahaan yang lemah pun pasti ada kalahnya gitu, karena caranya ya nggak baik. Nah, perusahaan sebisa mungkin harus bisa menghindari persaingan yang buruk, karena itu sangat-sangat merugikan gitu. Yang terakhir adalah kita memilih pelanggan. Kita kan udah punya pesaing nih, tapi nggak ada gunanya punya pesaing kalau kita nggak punya pelanggan. Yang kita harus lakukan dalam memilih pelanggan ini bukan kita segmentasi, karena segmentasi pasar, positioning, dan targeting itu udah dibahas sebelumnya. Ini lebih ke kita memilih-milih pelanggan kita yang udah pelanggan kita, dan kita memilih cara untuk memperlakukan pelanggan itu kayak gimana. Di sini pelanggan itu dibagi 4. Yang pertama adalah berharga namun rentan. Pelanggan yang berharga namun rentan itu adalah pelanggan yang bersedia memberikan keuntungan pada perusahaan, tapi mereka rentan berpaling ke yang lain. Jadi mereka itu kalau istilahnya uangnya banyak, tapi suka pilih-pilih gitu. Yang kita harus lakukan adalah gimana caranya mempertahankan agar si pelanggan itu terus ke kita, enggak rentan beralih ke yang lain, misalkan dengan kayak ngasih reward atau apa gitu bisa. Yang kedua adalah berharga tapi tidak rentan. Ini paling menguntungkan, dia udah berharga terus nggak pindah-pindah juga, kayak udah loyal banget sama perusahaan. Yang kita harus lakukan ya sebisa mungkin mempertahankannya aja, tapi tanpa membuat si pelanggan itu merasa saya paling bisa mengendalikan perusahaan, enggak, cuman dipertahankan aja. Yang ketiga adalah rentan tapi berharga. Rentan tapi tidak berharga. Yang ini nggak usah diapa-apain karena dia udah rentan tapi tidak berharga juga, nggak seberapa ngasih keuntungan ke perusahaannya. Jadi ini mah tipe pelanggan yang kalau ada syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang terakhir, tidak rentan tapi tidak berharga. Jadi dia nggak ngasih keuntungan yang segimana-gimana ke perusahaan, cuman dia setia, istilahnya gitu. Nah, tugas kita gimana caranya si pelanggan ini mau lebih memberikan apa yang dia punya kepada perusahaan. Misalnya kayak kita menurunkan harga agar dia lebih meningkatkan pembelian atau sebagainya kayak gitu. Selesai sudah materi tentang menganalisis pesaing dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memperluas total pasar. Memperluas total pasar, yang pertama yaitu pelanggan baru. Setiap kelas produk memiliki potensi untuk menarik pembeli karena ketidaktahuan atau ketidakcocokan dengan harga atau fitur yang ditawarkan. Contohnya adalah Starbucks. Starbucks adalah salah satu merek kopi terkenal di dunia. Starbucks memiliki lebih dari 7.200 cabang di seluruh dunia. Starbucks menjual secangkir kopi lebih mahal dibandingkan produk kopi yang lainnya. Hal ini dikarenakan Starbucks melakukan pendekatan lebih terhadap customer baru, sehingga customer baru lebih mudah untuk mendapatkan produk Starbucks karena keterjangkauan daerah-daerah yang ditempatinya. Kita bandingkan saja dengan Sisi Jalan Kopi. Sisi Jalan Kopi adalah merek kopi yang ada di Kuningan. Contohnya, Sisi Jalan Kopi tidak dapat ditemukan di Amerika karena Sisi Jalan Kopi tidak melakukan pendekatan lebih seperti Starbucks yang sudah ada di seluruh dunia. Kedua yaitu lebih banyak pelanggan. Yang kedua yaitu lebih banyak pelanggan. Pemasaran dapat berusaha meningkatkan jumlah, tingkat atau frekuensi, dan konsumsi. Konsumsi dapat meningkat melalui kemasan atau rancangan ulang produk baru. Ukuran yang lebih besar pada kemasan terbukti dapat meningkatkan jumlah konsumsi. Contohnya adalah Rejoice. Rejoice adalah salah satu merek shampoo di Indonesia. Rejoice menambahkan ekstra 20% pada produknya. Hal ini terbukti dapat meningkatkan konsumsi pada customer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mempertahankan pasar. Di samping perusahaan berusaha untuk memperluas total ukuran pasarnya, perusahaan juga harus berusaha dan bergerak aktif dalam mempertahankan bisnis selamanya. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnis lamanya? Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi secara berkelanjutan. Pemimpin pasar harus memimpin industri dalam mengembangkan produk baru, efektivitas distribusi, pelayanan pelanggan, dan juga penurunan biaya. Di samping itu juga perusahaan harus terus bergerak aktif dan untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar tidak kalah saing. Dalam memuaskan pelanggan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada pemasaran responsif, pemasaran antisipatif, dan pemasaran kreatif. Pemasaran responsif itu adalah dengan menemukan kebutuhan yang dinyatakan dan mengisinya. Sedangkan pemasaran antisipatif adalah melihat apa yang dimiliki oleh pelanggan dalam waktu dekat. Dan yang pemasaran kreatif adalah menemukan dan menghasilkan solusi yang tidak diminta pelanggan, tetapi pelanggan memberikan respon yang sangat antusias terhadap produk tersebut. Pemasaran kreatif merupakan pemimpin pasar karena memiliki nilai unggul dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak diketahui atau mungkin belum terpenuhi. Contohnya itu pada tahun 1970. Akio Morita, pendiri Sony, dia ingin membuat proyek kecil yang mana dia ingin merevolusi cara seseorang untuk mendengarkan musik, yaitu dia ingin membuat Walkman yang mana pada saat itu belum ada, tetapi oleh kolega bisnisnya itu mereka tidak setuju karena mereka beranggapan bahwa ini tuh tidak diminta oleh pasar, pasti peminatnya akan sedikit. Tetapi Akio Morita itu terus berusaha untuk membuat produk tersebut, dan hasilnya ternyata Walkman itu produk yang booming di pasaran dan ternyata peminatnya sangat banyak. Ketika perusahaan tidak melakukan serangan, perusahaan tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya walaupun tidak melakukan serangan sekalipun. Perusahaan juga harus terus memikirkan wilayah mana yang akan dipertahankan dan wilayah mana yang akan dilepaskan. Gunanya adalah tujuannya itu agar memperkecil intensitas serangan untuk mengalihkan serangan ke wilayah yang lemah, dan juga untuk mengurangi serangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan pertahanan. Yang pertama adalah pertahanan posisi. Pertahanan posisi itu dengan menduduki ruang pasar yang paling diinginkan oleh pelanggan dan membuat produk yang sulit dihancurkan. Contohnya itu adalah produk kebutuhan kita seperti pasta gigi, sabun cuci, sabun mandi, dan lain-lain. Yang kedua adalah pertahanan sisi atau flank. Walaupun kita telah melakukan pertahanan posisi, kita juga harus menyiapkan pertahanan sisi, yang mana pertahanan sisi itu adalah membangun pos-pos untuk melindungi sisi depan yang paling lemah. Misalnya gini, kita itu punya produk, pasti ada pesaing kan, terus muncullah pesaing. Jadi kita itu harus mempertahankan produk kita agar pelanggan kita itu tidak beralih kepada produk pesaing kita, yaitu kita juga harus mengeluarkan produk baru yang mana akan menjadi saingan untuk produk pesaing kita gitu. Yang ketiga adalah pertahanan preemptif. Pertahanan preemptif itu adalah kita melakukan serangan sebelum pesaing kita menyerang kita, yaitu gunanya itu untuk bertujuan agar pesaing-pesaing kita mengalami kehilangan keseimbangan sehingga kita menjadi pemimpin pasar. Yang keempat adalah pertahanan serangan balik. Pertahanan serangan balik ini adalah yang mana pemimpin pasar bisa lebih frontal untuk melakukan serangan kepada pesaing. Misalnya kita itu melakukan subsidi harga atau mungkin kita melakukan kerjasama dengan pemerintah. Yang kelima adalah pertahanan mobile, yaitu membentangkan
daerah kekuasaan kita ke wilayah-wilayah baru sebagai pusat pertahanan dan juga serangan masa depan untuk melalui perluasan pasar dan disertifikasi pasar. Yang terakhir adalah pertahanan kontraksi, yaitu bahwasanya perusahaan menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk terus mempertahankan semua wilayah kekuasaan kita. Jadi perusahaan itu harus memikirkan wilayah mana yang akan dilepaskan dan wilayah mana yang dipertahankan. Kemudian kita bisa mengalihkan ke wilayah yang kuat. Jadi agar pesaing sulit untuk menghancurkan kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjut oleh presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra dari kelas manajemen 2B dan kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memperluas pangsa pasar dan strategi penantang pasar. Memperluas pangsa pasar yaitu karena biaya membeli pangsa pasar lebih tinggi, jauh melebihi nilai pendapatan. Maka perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa. Faktor pertama yaitu kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Faktor kedua, biaya ekonomi. Dan yang ketiga, faktor melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Dan terakhir, faktor pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Yang kedua, strategi penantang pasar. Banyak penantang pasar yang bisa mapan atau bahkan melewati pimpinan pasar. Saat ini, Toyota memproduksi lebih banyak mobil dibandingkan dengan General Motor. Lowe's menekan Home Depot, AMD merusak pasar Intel. Penentang menetapkan aspirasi tinggi, menongkrok sumber daya mereka, sementara pemimpin pasar sering menjalankan bisnis seperti biasa. Yang pertama, mendefinisikan tujuan strategi lawan. Penantang pasar pada awalnya harus mendefinisikan tujuan strateginya, yang dimana ada beberapa strategi. Yang pertama, penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Ini merupakan strategi yang berisiko tinggi, tapi berpotensi mendapatkan imbalan yang tinggi pula, dan masuk akal jika pemimpin tidak melayani pasar dengan baik. Yang kedua, penantang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya, di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai cukup dana. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai produk yang menguat, mengenakan harga yang berlebihan, atau tidak memuaskan pelanggan dengan cara lain. Dan yang terakhir, penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Beberapa bank besar tumbuh menjadi ukurannya saat ini dengan memangsa bank regional yang lebih kecil atau seperti ikan kecil. Yang kedua dari strategi pangsa pasar yaitu memilih strategi serangan umum. Memilih strategi serangan umum terbagi menjadi dua, yaitu serangan frontal dan serangan flank atau serangan sisi. Serangan frontal yaitu penyerang penyakit produk atau iklan, harga, dan distribusi lainnya. Prinsip kekuatan menyatakan bahwa pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar akan menang. Serangan frontal termodifikasi seperti penurunan harga dapat berhasil jika pemimpin pasar tidak menyerang balik, dan jika pesaing meyakinkan kabar bahwa produknya sama dengan produk pemimpin. Yang kedua, serangan flank atau sisi. Serangan flank atau sisi yaitu titik lemah lawan merupakan sasaran alami. Serangan sisi dapat diarahkan pada dua dimensi strategis dan segmen. Dalam serangan geografis atau strategis, bidang tidak penantang merupakan bidang di mana lawan tidak mempunyai kriteria yang baik. Meskipun internet telah menarik pembaca dan pengiklan surat kabar di banyak pasar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turi Dayat dari kelas manajemen 2B. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rama Saputra yaitu tentang mesin pencari. Meningkatnya pangsa Google yang mencapai 45% dalam bisnis pencari. Internet tampaknya bodoh bila ada
orang yang penantangnya. Ada 3 mesin pencari, yaitu satu serangan pengintaran. Pengintaran merupakan usaha untuk mencakup satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kilat. Yang kedua, serangan melewati. Serangan yang paling tidak langsung adalah melewati seluruh lawan dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu perang gorila. Perang gorila terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapatkan pinjaman permanen. Yang terakhir yaitu memilih strategi serangan yang spesifik. Penantang harus memulai 5 strategi luas ini dan mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pembacaan materi dari kelompok kami telah selesai, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan tulis pertanyaannya dan akan kami jawab sebisa mungkin. Presentasi dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.